Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para instruktur, judges, dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan pekerjaan yang telah saya kerjakan dengan judul Multi-Label Klasifikasi Jenis Head Speech di Indonesia dengan menggunakan Bidirectional LSTM. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Farad Aftan Mahesa dengan background teknik informatika. Sebelumnya saya hanya bekerja dalam data administration. Sejak pemilu Presiden Republik Indonesia tahun 2019, ujaran kebencian marak terjadi di sosial media dan sering menyerang kepada individu, grup, agama, ras, gender, disabilitas, dan lain-lain. Apabila tidak ditindaklanjuti, maka akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sistem deteksi ujaran kebencian di sosial media, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait seperti sistem deteksi yang saya buat pada final project kali ini. Dataset yang saya gunakan berasal dari GitHub Oki Ibrahim yang berisi cuitan di Twitter tentang ujaran kebencian yang sering kita lihat di media sosial. Ada yang berbahasa kasar, ataupun tidak. Dan biasanya, hate speech ini menyerang secara individu, grup, gender, fisik, agama, ras, dan lain-lain. Dan hate speech ini ada beberapa tingkatan. Ada yang tingkat lemah, tingkat menengah, dan tingkat kuat. Hate speech tingkat lemah lebih banyak jumlahnya dibanding hate speech tingkat yang lain. Untuk melakukan training pada dataset, agar mesin bisa belajar, untuk mendeteksi ujaran kebencian, saya melakukan beberapa pemrosesan teks, di mana pertama-tama saya membuat semua huruf menjadi lowercase, lalu membuang huruf-huruf non-alfanumerik, kemudian membuang kata-kata yang tidak seharusnya, membuang huruf tanda baca, membuang kalimat-kalimat yang tidak berstandar bahasa Indonesia, lalu melakukan stemming sastrawi pada teks dan menghapus beberapa stop words. Pada penelitian ini, saya menggunakan salah satu arsitektur dari model RNN yang biasa digunakan pada masalah deep learning, yaitu bidirectional LSTM. Alasan saya memakai layer bidirectional LSTM yaitu untuk melakukan klasifikasi kata dalam teks. Layer ini dapat melihat masa lalu dan masa depan konteks kata-kata dan lebih cocok untuk mengklasifikasikan kata-kata. Di sini pun saya melakukan beberapa layer dropout untuk mencegah overfitting. Lalu, hasil akurasi yang didapat sebesar 45% dan loss 30%. Saya beranggapan bahwa dataset tersebut sangat tidak berimbang dan mengalami imbalance, di mana F1 skor tertinggi pada kategori head speech biasa. Lalu, F1 skor terendah pada head speech bentuk fisik maupun gender. Kemudian, evaluasi pada model. Akurasi dan file akurasi epoch 1 ke epoch 5 mengalami siklus naik turun dan mengalami overfitting. Supaya mencegah overfitting yang berlebih, saya melakukan early stopping di mana modelnya tersebut berhenti pada epoch ke-8. Lalu didapatlah total dan hasil prediksi dari data awal dan hasil dari prediksi yang jika terlihat tidak berbanding jauh dengan data awalnya dengan akurasi 45%. Lalu langsung saja ke metode deployment. Disclaimer terlebih dahulu, mohon maaf bahwa nanti jika ada kata-kata kasar yang akan saya gunakan. Di sini saya akan memasukkan kalimat seperti cinta. Kalimat ini bagaimana diprediksi oleh model? Maka akan keluar output seperti ini. Kalimat bukan berkategori hate speech atau kata-kata kasar. Lalu bagaimana jika saya memasukkan kalimat ini? Maka kalimat tersebut berkategori kasar. Lalu apakah jika saya memasukkan kalimat seperti ini, maka akan keluar multi output seperti di bawah ini, di mana kalimat tersebut ternyata mengandung kalimat kasar dan hate speech tipe individual, other, dan tingkat rendah. Lalu ada pun library yang saya gunakan. Di sini ada pandas,
NumPy, scikit-learn, dan TensorFlow, yang dimana digunakan pada pemrosesan data, dari pemrosesan data sampai pengujian pada model. Lalu ada regex NLTK Sastrawi yang digunakan untuk pra pemrosesan kalimat yang akan diimplementasikan kepada TensorFlow. Lalu ada Flux. Flux ini untuk metode deployment. Lalu kesimpulan dan saran yang saya buat, ternyata arsitektur bidirectional LSTM ini belum mampu mendeteksi kalimat hate speech tingkat kuat dengan optimal, terutama pada kasus dataset yang mengalami imbalance. Terdapat beberapa kata yang berubah maknanya setelah dilakukan pra-pemrosesan teks. Contoh kata perhatian. Setelah dilakukan pra-pemrosesan teks dan melalui tahapan stemming, maka menjadi kata perhati. Ya, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman, instruktur, dan judges. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.